siapapun yang pemegang sabuk juara di flyweight itu incaran saya. Ketika saya di atas, siapapun saya nggak biarkan mau naik ke atas. Saya timpa terus. Pastinya saya yakin saya bisa bawa pulang itu sabuk juara. Akan kukasih tunjuk kamu gimana perjuangan seorang bapak itu. Berani nggak yang kalah dibotakin di atas ring? Oke, kita buat kesepakatan. Rio Tirto yang baru saja pulang dari Road to UFC. Dia tumbang di sana, tapi dia tidak runtuh karena di tanah air dia belum pernah terkalahkan. Percikan-percikan itu sudah mulai muncul di media sosial dan One Pride MMA memberikan mandatori untuk memperebutkan tahta tertinggi kelas terbang One Pride MMA. Pertanyaannya, siapakah yang layak menjadi raja yang sesungguhnya? Aditya Ginting akan bisa mengulang kesuksesannya mempertahankan gelar flyweight atau Rio Tirto akan merebut singgasana tertinggi One Pride MMA. Saya Suwardi Becak Lawu dan inilah One Pride MMA The Cywar. Aditya Ginting The Honey Badger melawan Rio Tirto Black Cobra menuju One Pride MMA Battle for Glory 2 November 2025 live pay-per-view di video. Halo, saya Suwardi si Becak Lawu. Sebelumnya saya akan Melkides banget. Saya akan kasih tutorial bagaimana cara membeli pay-per-view di video agar kalian bisa menonton One Pride MMA Battle for Glory All Matches. Pertama, buka aplikasi video. Pastikan kamu sudah punya akun video. Klik banner One Pride MMA, lalu klik beli dengan harga Rp20.000. Lalu, lakukan pembayaran dengan metode yang tersedia. Transfer and banking atau lewat e-wallet favorit kalian juga bisa loh. Selesaikan pembayaran dan kalian akan diarahkan ke halaman One Pride MMA Battle for Glory. Jika sudah aktif, kalian bisa nonton tayangan live streaming all matches One Pride MMA Battle for Glory. Jangan lupa siapin baterai HP kamu biar nonton lancar car. Bang Rio, Oke, apa kabar? kabar baik. Biasa, makin gagah aja ya. Siap, silakan dulu Bang. Dan juara kita, pertahanan kita yang pernah mengalahkan saya adalah Aditya Ginting The Honey Badger. Halo Bang, siap Bang. Sehat, Om. Ini kayaknya berat banget bebannya Bang. Simpan dulu kali ya. Bisa dititipin ke teman kita, karena mempertahankan itu berat. Nah, teman-teman, akhirnya kalian dipertemukan di One Pride MMA Battle for Glory 2 November besok. Bagaimana nih setelah kalian berbicara panas di media sosial, sebenarnya siapa sih yang mulai duluan nih? Sebenarnya ini memang udah misi saya dari dulu lah. Saya kan memang pengen ya mendapatkan sabuk juara kan. Sekarang menargetkan beliau. Oh, berarti tidak ada mungkin kayak masalah pribadi yang membuat kalian bisa panas di media sosial gitu? Oh, kalau untuk masalah pribadi tidak ada. Saya hanya terobsesi dengan sabuk juara. Obsesi sabuk juara. Ya. Nah, Bang Aditya, bagaimana menurut Anda dengan komentar-komentar di media sosial kemarin? Sebenarnya kalau untuk pertama kali itu ada saya lihat akun sosmed yang ngangkat katanya Rio Tirto itu diam-diam mau mengincar sabuknya Aditya Ginting begitu. Perjuangan saya itu di One Pride MMA itu berat, jatuh bangun. Jadi ketika saya di atas, siapapun saya nggak biarkan mau naik ke atas. Saya timpa terus. Ya, betul. Siapapun yang pemegang sabuk juara di flyweight itu incaran saya. Kali ini saya baru diberi kesempatan untuk title fight. Gimana? Ternyata obsesinya cuman sabuk juara. Atau mungkin Adit punya feeling lain. Ini bukan sekedar ngincer sabuk nih. Saya juga kurang paham dia mau ngincar sabuk atau kita punya masalah pribadi atau dia tidak suka sama saya itu saya kurang tahu dan saya tidak jejaki di sana. Tetapi ketika
orang-orang yang mau mengincar sabuk saya, siapapun itu saya tidak kasih. Siapapun yang mau mematikan rezeki saya di fight ini, saya kasih tunjuk dia bagaimana perjuangan seorang bapak. Jadi apapun ceritanya, siapapun orangnya saya sikat. Nah Rio gimana tuh Rio? Dia benar-benar memperjuangkan segala sesuatunya atau sabuk ini, tahta ini dengan latar belakang keluarga. Nah sedangkan Rio belum nikah ya Rio? Belum. Nah, siapa yang mau kamu perjuangin? Beliau punya mimpi, saya juga punya mimpi. Tujuan saya masuk MMA ini saya pengen menjadi juara. Saya tidak main-main dengan fight kali ini. Saya yakin ya saya akan bisa. Nah dan One Pride kan akhirnya memberikan kesempatan atau memberikan mandatory ini kepada kalian untuk bertemu, mengakhiri kericuhan di sosmed itu. Karena saya lihat juga sindir-sindiran lumayan agak nyelekit juga gitu kan. Nah apakah fight kali ini sebuah jawaban dari keributan? Kalau fight untuk jawaban itu sudah pasti. Karena di akhir fight kita pasti tahu jawabannya siapa yang layak menjadi juara. Saya sangat siap untuk memberikan yang terbaik di tanggal 2 November. Banyak netizen, banyak orang-orang memang mengunggulkan Aditya Ginting. Ya karena memang dia juaranya. Dan juga kemarin saya bermain di Road to UFC, saya juga habis mengalami kekalahan ya. Di situ banyak haters yang muncul, yang menghujat saya. Mungkin fight kali ini adalah ya buat saya untuk comeback lah. Jadi saya akan buktikan kepada hater-hater ya bahwa saya itu bisa lah. Oh jadi kayak kemarin perang sosmednya itu udah biasa ya mungkin? Ya gitulah. Gak ada masalah berarti? Nggak ada ya. Oke. Nah setelah dapat kemenangan beruntun nih Adit, dan lalu ngalahin dominasi Suwardi sebagai Raja Flyweight, kamu sekarang adalah rajanya di kelas terbang ini. Sedangkan Rio belum pernah title fight ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Gimana menurut lo Dit? Posisi lo tuh merasa di atas angin atau sekedar kayak ini bukan jalan kecil nih Rio gitu? Kalau saya sih sebenarnya tidak pernah saya melihat lawan kecil bang. Walaupun dia misalnya kalah atau dia bagus, saya tidak membanding-bandingkan lawan sih. Saya mempersiapkannya dengan latihan terberat gitu. Karena saya punya mimpi. Saya dulu ya sering saya umbar di sosmed itu 2016, 2015 itu saya petani bang. Ibu saya pun tidak percaya kalau saya main di TV nasional. Saya bilang dulu itu ketika bermain dengan Bang Suwardi. Tetapi Tuhan mengubahkan saya menjadi juara gitu. Jadi apapun ceritanya saya pasti persiapkan itu terbaik. Saya jaga itu. Jadi saya anggap itu lawan besar semua gitu. Tidak pernah menganggap enteng lah ya? Tidak ada menganggap enteng. Yang penting di ring begitu berdiri, begitu lonceng berbunyi, saya sikat ini orang. Tidak ada perasaan? Tidak ada. Rio? Ini kan udah satu langkah lagi lah. Impian saya udah di depan mata ini. Pasti mati-matian lah untuk mendapatkan sabuk ini. Habis-habisan lah. Siap menang, siap kalah atau? Siap menang, saya tidak mau kalah. Gimana loh Dit? Ambisinya udah besar nih. Apakah segampang itukah mengalahkan Adit atau mungkin lo mau bakal kasih pelajaran ke dia atau gimana? Aku pasti kasih pelajaran bang. Apapun ceritanya saya nggak kasih gampang dia. Begitu di atas ring saya sikat. Kali ini persiapan saya 100%. Intinya saya kerjakan apa yang saya doakan apa yang saya kerjakan. Seperti Pastor Talabesi juga bilang kemarin. Iman itu kita harus mempercayai apa yang belum kita lihat. Jadi saya harus percaya bahwa saya menang di pertandingan ini. Lalu apa tugas saya? Saya mempersiapkan latihannya. Sisanya biarkan Tuhan yang melakukannya. Luar biasa sekali. Nah Rio nih, lo nggak bakal dikasih ampun di atas ring nanti. Tidak ada perasaan, tidak ada filter kata-kata. Pokoknya benar-benar lo akan dihabisin. Persiapan kamu gimana tuh menghadapin Aditya Ginting ini? Begitu kita udah di dalam oktagon, itu pasti kita ya saling bunuh pastinya. Ya memang tidak ada ampun. Semua karena kita berdua ingin menang kan. Adit ingin mempertahankan gelarnya, saya juga ingin merebut sabuk itu. Tetapi ya apapun itu, apapun yang terjadi, saya tidak akan mudah dikalahkan. Tidak akan mudah ngalahin saya. Dari kekalahan itu saya banyak belajar sekali. Itu adalah tamparan keras bagi saya. Di mana saat itu saya mewakili Indonesia. Ya. Dan juga kekalahan itu sangat cepat sekali. Itu sangat tamparan keras dalam hidup saya. Banyak orang yang mengharapkan saya menang. Banyak orang yang menghujat saya. Dan saya yakinlah kali ini saya tidak akan gampang dikalahkan. Saya akan habis-habisan. Bisa dibilang bahwa Rio yang kemarin di Road to UFC dengan Rio yang sekarang tuh sangat berbeda.
pasti harus berbeda, sangat berbeda. Dan ini adalah ancaman buat sang raja sekarang ini. Ya harusnya. Ngomong-ngomong masalah Road to UFC, Rio kalah tuh dengan bisa dibilang sangat mengecewakan banyak orang Ya. karena harapan terlalu tinggi. Ini lebih ke Adit sih. Kira-kira sebenarnya layak nggak sih Rio itu masuk ke Road to UFC? Atau mungkin pengaruh orang dalam yang membawa dia ke sana? Wah, kalau untuk masalah orang dalam sih aku nggak ngerti sih, Bang. Yang penting celana dalam. Ya, yang penting sana. Cuman kalau menurut saya layak atau nggak layaknya itu bisa saya bilang belum layak sih. Bukan nggak layak tapi belum layak. Nah Rio, itu gimana Ya. Yo? Katanya nggak layak kamu Yo. Kan Jadi, ini Adit bilang kamu tuh nggak layak. Kamu tuh sebagai iya, iya. pribadi terima apa enggak? Atau mungkin kamu bisa menceritakan, lu sih nggak di sono. Coba kalau di sono bakal tumbang juga mungkin seperti itu. Enggak sih, saya terima. Oh terima itu Ya, ya? saya terima. Oke, Ya. berarti terima. Nah Terima, Adit bilang lu emang nggak layak. Ya. Nah menurut Adit, yang sebenarnya layak itu siapa? Adit kah atau siapakah? Ya kalau saya sendiri sih ya ngerasa saya layak. Oke. Tetapi kesempatan belum ada begitu. Ya nanti kesempatan akan membuktikan. Atau harus ada orang dalam? Mungkin. Oke, aku tadi tuh memikirkan dari julukan kalian tuh. Aditya Ginting, The Honey Badger. Kemudian ada Rio Tirto, Black Cobra. Kan kalau nggak salah, Honey Badger itu makanannya ular tuh. Iya. Itu nanti bisa diaplikasikan ke dalam ring oktagon itu nggak sih? Ya harusnya sih dari filosofi sih saya menang lah. Ya, Dengan karena- cara apa sih Honey Badger ini bisa memakan si ular ini? Karena Nah, memang makanannya honey badger itu memang ular. Bukan sembarang ular ini. Oke. Ini bukan sembarang ular lah. Karena setahu saya kan Black Cobra itu Ya. ya kayak King Cobra ya. Ya, merasakan bisa ular kobra nanti. Karena kalau bicara entar kita tidak tahu apa yang akan terjadi Ya. di kehidupan esok atau tanggal 2. Tapi yang jelas sekarang hari ini, kalau hari ini bakal bertemu, lo bakal apain tuh si Honey Badger, si Musang ini? Ya habis sih pastinya. Habisin. Ya. Dengan cara apapun Dengan ya. cara apapun, yang penting saya menang. Oke, gimana tuh Dit? Bakal dihabisin juga tuh. Ya kalau segi filosofi sih mana mungkin honey badger dimangsa sama ular begitu, Bang. Oke. Kalau biasanya honey badger itu dipatuk sama ular, dia bakal gigit balik. Paling enggak itu bisa ular cuma bisa bikin pingsan, enggak bisa bikin mati kalau biasanya kalau honey badger. Jadi lo nggak takut pingsan nih? Ya enggak lah, Bang. Kan kalau itu kan pingsan di oktagon berarti di stop tuh. Kalau di oktagon enggak bakal bisa pingsan, Bang. Patok balik aja. Patok balik serius. Seru. Iya. Oke, kita lari ke camp. Aditya Ginting berasal dari Bali MMA di mana camp itu yang kita tahu adalah camp yang ternama, sempat juga menjadi camp terbaik nomor 5 atau 6 tuh, salah 10 besar terbaik di Asia dan tempatnya para champion. Dan di Warrior kita tahu ada mentor Profesor Max Metino di mana juga merupakan seorang petarung yang tangguh. Mana yang lebih baik menurut kalian nih? Bali MMA atau Warrior? Kan Mas Wardi bilang masuk 10 besar. Iya. Jadi aku nggak perlu sebenarnya jelasin kalau soal itu. Siapa yang terbaik. Orang-orang udah pada tahu. Kita masuk 10 besar kan. Gentar Kak Div? Tidak sih. Menurut saya camp saya tuh sangat bagus sekali karena sampai sekarang saya terlahir dari camp saya. Perjalanan saya dari rekor saya tuh ya 8-0 di sini Ya. itu menurut saya itu camp saya udah camp terbaik sih. 8-0 di lokal. Kemudian Aditya Ginting berapa rekor terakhir? Beruntunnya belum pernah kalah. Kalau terakhir saya 4-0 terakhir. 4-0 Terakhir, ya. sampai perebutan title ya. Iya, Hmm. 4 win streak 4 kali terakhir. Nah, itu merupakan suatu masalah besar atau tidak untuk rekor yang 8-0 ini? Yang saya lawan 4-0 yang terakhir itu orang-orang hebat semua. Oke, orang-orang hebat Jadi, ya, semuanya. orang-orang hebat, saya jujur bilang. Saya ingat itu setiap saya bertanding, kalau cerita di sosmed atau ketika di ini, yang yakin itu cuma keluarga saya, sama saya. Tapi semua saya balikan gitu. Saya kalahkan semua yang 4 terakhir tuh. Semua orang-orang bilang, wah Adit nih bakal putus nih, ronde pertama nih, bakal putus nih ronde 2. Jawaban saya setelah fight, saya tutup semua mulut-mulutnya mereka. Oh berbalik. Kita bungkam mereka Iya. dengan hasil nyata. Iya dengan hasil. Menurut saya ya sangat layak lah bisa mengalahkan dia gitu. Nah Rio, tadi katanya kamu tidak pernah mengalahkan orang-orang hebat sebelum menuju title fight ini. Bener nggak sih? Biar orang yang menilai lah kan.
Ya bagi saya lawan saya hebat karena saya nggak pernah meremehkan lawan saya. Dari semua lawan saya mungkin lawan saya hebat-hebat juga gitu. Yang dikatakan Adit tadi itu salah berarti. Ya itu terbukti dengan Rio ngalahin kemarin Jeremy Siregar ya. Mantan pemegang sabuk flyweight juga. Dan dengan kemenangan KO sampai kejang saya lihat tuh. Nah itu gimana tuh, ancaman gak sih Dit? Dia pernah menumbangkan sang mantan raja flyweight juga tuh dengan kemenangan KO. 1 pukulan, 1 shot, 1 killer. Ya itu mungkin bisa dibilang sebuah kebetulan, mungkin bisa juga. Karena kan pukulan KO ini Bang, kadang bisa nggak di set up gitu. Iya. Jadi itu tidak bisa dibikin jadi sebuah patokan. Tetapi setiap orang kan bakal ulangin tuh kelebihannya. Saya makan di kelebihannya Bang. Oke, orang biasanya akan makan di kekurangan, tapi ini makan di kelebihannya ya. Setiap orang pasti tutupin kekurangannya. Dia kelebihan dia tunjukin. Oke, Rio, katanya kamu tuh kebetulan kemarin. Hoki aja lah lo bisa mukul si Jeremy Siregar ya. Itu gimana pendapat kamu tuh? Ya memang lebih bagusnya tuh kalau fighter itu memang main panjang. Main full tuh di situ skill kita benar-benar dilihat. Nah, ngomongin main panjang. Ya. Kita pernah ngeliat Rio Tirto melawan petarung Cina waktu di Bali kemarin. Ada banyak netizen yang bilang, kontroversi sekali nih. Harusnya menang si petarung Cina nih. Menurut Adit gimana sih itu? Ataukah memang bener menang Cina atau memang dimenangin Rio-nya atau seperti apa? Ya saya lihat Rio agak kewalahan sih. Rio di sana kelelahan. Di ronde 1 dia take down. Cuman dia ronde 2-3 dia sedikit saya lihat di stamina atau dia ada dibalikkan di sana. Jadi ya untuk kemenangan mungkin Rio bisa jawab aja lah. Oh jadi bisa dibilang nih sebenarnya Adit ngomong halusnya tuh kayak sebenarnya lu tuh kalah kan gitu tuh atau gimana? Iya gimana yuk, katanya lu disuruh ngejawab nih. Pasrah aja saya, mau apa kata orang, apapun orang katain ke saya, ya saya tampung aja. Saya serahkan semuanya dari wasit lah, dari wasit sama yang di atas lah. Kembali ke rezeki saya lah menurut saya gitu. Kayaknya sepertinya Tuhan terlalu sibuk nggak ngurusin pertandingan Pak. Jangan. Oke, seandainya kalian nih dijadikan wasit juri di pertandingan Rio Tirto melawan fighter Cina itu, penilaian kamu seperti apa, Adit? Penilaian Rio seperti apa? Mungkin dari Rio dulu lah. Nah, oke Rio. Oke, dari hati saya pribadi ya Rio lah. Oke, siap. Adit, silakan. Ya kalau saya sih sebenarnya kalau memang saya juri kemarin, saya bilang menang Cinanya sih. Menang Cinanya. Kalau pribadi saya, kalau saya memang jadi juri ya tetap saya kasih ya 10-9 lah. 10-9. Ya. 10 untuk Cina, 9 untuk Rio. Terima nggak Rio? Ya tetaplah hati kecil saya pasti Rio Tirto karena saya di situ saya yang tanding. Enggak, seandainya kamu lah. Kemarin tuh memang rezeki saya lah gitu aja sih. Bahwa memang tuh saya ditakdirkan untuk menang gitu. Sebagai orang Indonesia nih, Aditya, melihat kemenangan Rio kemarin yang menurut Aditya Ginting harusnya menang Cina, itu reaksi kamu seperti apa sih? Malu kah? Atau mungkin ya maklum? Kalau aku maklum aja. Maklum. Karena apa maklum itu? Namanya tuan rumah pasti dengan penantang pasti agak dibedain dikit lah biasanya. Nah ini kalau pengen maju kan harusnya nggak seperti itu ya? Harusnya sih, harusnya. Oke. Ya, cuman ya begitu, ya memang yang kayak Rio bilang, memang kemarin tuh rezekinya, rezekinya gitu. Apapun yang terjadi itu sudah terlewatin, dan kedepannya mungkin kita akan bisa membangkitkan kembali antusias MMA Indonesia ya. Ya seenggaknya ada acaranya gitu kan. Terus kita melanjutkan lagi nih. Tadi kita udah ngomongin masalah bayang membayangkan. Nah sekarang kita ngomongin kelemahan masing-masing nih. Yang bisa kalian manfaatin untuk bisa ngalahin lawannya nih. Dari penantang dulu mungkin Rio, kelemahannya Adit tuh apa sih? Ini saya lebih melihat juga dari kelebihannya juga. Jadi saya tidak boleh menghindar dari kelebihannya. Misalkan dia jago strikingnya, ya di situ harus ada perlawanan. Saya harus lebih berlatih, harus lebih di atas striking saya gitu. Ya sisanya itu hanya momentum lah bagi saya. Maksudnya siapa yang lengah, nah di situ saya bisa ngambilnya gitu. Dan Rio udah melihat tuh, mungkin ada beberapa titik-titik lengahnya Adit di bagian mana?
mempelajari itu kan pasti ada lah. Saya berharap apa yang saya pelajari keluar di dalam oktagon. Bisa teraplikasikan Nah, pada bisa saat nanti fight ya. diaplikasikan. Saya berharap gitu. Yakin dan harus percaya diri. Adit, gimana Adit? Apakah bisa melihat titik lemahnya Rio di mana? Titik lebihnya di mana? Kebiasaannya apa? Sebenarnya kita kalau soal itu saya sudah sama tim sudah pasti untuk melihat dari kelebihannya dia, kekurangannya dia di mana. Cuman tetap saja saya tidak terpikir selalu ke kekurangannya dia seperti yang saya bilang karena itu pasti disembunyikan sama dia gitu. Jadi dengan kita colong dia di kelebihannya dia pasti dia bakal berbalik gitu. Biasanya ya saya secara saya melihat harus begitu Bang gitu. Oke, selalu ditampilkan kelebihannya. Iya. Nah, setelah mempelajari nih kelebihan dan kekurangan masing-masing, pastinya kita punya target kan. Nah, dan itu akan menjadi kayak motivasi seorang fighter untuk masuk ke atas ring. Target Rio Tirto di pertandingan besok, ataukah submission, ataukah KO, atau 2 ronde, 3 ronde, atau full round, seperti apa? Kalau untuk target sih, kalau saya tuh mainnya mengalir aja. Jadi mau menang cepat juga bagus, tapi kita persiapkan 5 ronde pastinya. Oke. Nah, jadi di mana ada momentum lah di kesempatan di situ, misalkan ada kesempatan buat KO atau buat submission, ya mungkin bisa diambil di situ. Kalau nggak dapat pun ya mungkin bisa main panjang, bisa 5 ronde. Intinya saya berharap inilah mendominasi. Mendominasi. Mendominasi permainan dari awal sampai akhir. Oke, nah Adit. Kalau saya sih pengennya mainnya 5 ronde sih. 5 ronde full. Ya full 5 ronde. Biasanya tuh saya dengar itu teriakan penonton tuh 5 ronde sih. Wah, dia lulukan ya kan. Napas tinggal setengah ya, itu paling mantap sih. Cuman saya juga bakal lihat kesempatan, tapi feeling saya sih saya bakal menang nggak nyampe di 5 ronde sih. Oh, nggak nyampe 5 ronde, bakal habis duluan. Ya. Saya sebenarnya sih pengen main 5 ronde gitu. Biar ngerasain gimana napas panjangnya Rio. Karena dia dulu suka nyelam katanya. Dia kalau orang-orang nyelam itu suka napasnya panjang gitu kan. Kan beliau TNI juga ya. Kan? Nah, kita perlu uji coba juga di sana kan gitu. Sampai sepanjang mana gitu ya. Ya, sepanjang mana napasnya kita gitu. Oke, Rio, kan Adit udah bilang ini bakal jadi main panjang kalau memang dia kan pengen menikmati pertandingan ini kan. Sedangkan Rio Tirto belum pernah yang namanya 5 ronde. Ya. Baru 3 ronde. 3 ronde pun full dengan China kemarin ya. Ya, nah, selebihnya menang cepat. Itu dia, makanya saya ini persiapan selalu persiapan lebih ke fisik lah. Fisik. Jadi ini yang utama bagi saya, fisik saya yang penting karena kalau saya pribadi, kalau fisik saya kuat, pikiran saya pun mengalir kalau tanding tuh. Nah, kebanyakan orang lah, kalau orang tuh udah capek, biasa kan dia udah nggak fokus lah gitu. Jadi di sini fight kali ini ya saya lebih berusaha jaga fisik saya, meningkatkan fisik saya. Jadi kalau fisik saya kuat, saya main pun mengalir. Jadi yakin bisa melewatin 5 ronde nih? Yakin. Karena lawan saya pun saya tidak remehkan lawan saya. Memang saya melihat Aditya Ginting pun sering main panjang. Kemarin juga main 5 ronde full kan ya. Wow. Kan kita tahu juga lah. Yeah. Di TNI itu kan latihan fisiknya juga cukup bagus ya. Ada menyelam, kemudian ada taktikal segala, menembak. Itu menjadi modal utama nanti buat ngelawan dia atau punya persiapan khusus? Pastinya kalau bicara soal ini kemiliteran itu berbeda lah dengan fight. Jadi belum tentu kalau orang yang bukan fighter tiba-tiba langsung ini napasnya kuat ya, tidak juga. Jadi ini saya latih khusus memang untuk fight. Khusus berarti ya untuk persiapan melawan Aditya Ginting. Berarti spesial nih ya? Spesial buat fight lah nanti. Oke, mengenai persiapan udah kita bahas, mengenai kelemahan juga udah kita bahas. Ada satu perihal nih, kalian berdua kan bermain sambo ya. Nah, sama-sama sambo nih. Apakah ada kemungkinan kalian akan bertemu nanti di tingkat nasional? Mungkin saja sih kalau itu mungkin saja itu tidak menutup kemungkinan. Karena kan tetapi kan sambo turnamen kadang walaupun kelasnya sama tetapi bisa nggak ketemu juga gitu. Tetapi ya mungkin lah kalau itu
nggak menutup kemungkinan sih. Bisa ketemu, bisa nggak tahu sih. Berarti kalau yang kalah di awal berarti lemah aja ya? Iya, mungkin. Gimana Rio? Bakal pengen ketemu juga nggak di sono? Ya mungkin bisa kalau memang dia fokus di sambo. Saya dengar-dengar kemarin kan dia ada tanding sambo juga kan, bawa apa Iya. Prof ya. Iya, benar. Ya. Mana itu daerah mana Bang? Saya bawa Blora. Blora. Ya. Rio bawa? Ya, saya lihat kan Bawa nama kemana? Kalimantan? saya bawa nama Kalbar. Oh Kalbar. Ya, Nah. Kalbar. Ya Oke. bisa kemungkinan ketemu kalau memang beliau melanjutkan di sambo. Bisa. Mungkin ada satu pesan, bukan satu pesan ya. Kalian boleh membuat satu cywar face to face di depan mata kalian. Ancaman menuju One Pride MMA Battle for Glory besok. Silakan siapa dan mungkin dari penantang dulu. Ya kita buktikan nanti 2 November ya, pastinya saya yakin saya bisa bawa pulang itu sabuk juara. Adit timbalin. Untuk Rio Tirto, tetap jaga kesehatan. 2 November sudah dekat, brother. Oke. Akan ku kasih tunjuk kamu gimana perjuangan seorang bapak itu. Oke, terakhir saya mendapatkan pertanyaan dari netizen, nitip pertanyaan untuk teman-teman di sini. Dan kita akan membuat satu kesepakatan ya. Dan saya rasa ini menarik banget gitu. Berani nggak yang kalah dibotakin di atas ring? Dicukur di atas ring? Dari Rio dulu. Dari saya. Ya apapun itu ya oke-oke aja. Tapi saya yakin lah saya tidak akan botak nanti. Oke, berarti tidak mau botak. Tidak mau lah. Tapi ketika lo kalah, berani nggak botak? Kalau saya sih kalau botak itu udah biasa ya. Oke, Karena saya memang potongan saya memang ya pendek terus pendek ya. terus, ya. Cepak. Nah, Adit gimana Adit? Berani nggak? Saya sudah mempersiapkannya dengan baik pertandingan ini. Jadi dengan keyakinan saya, dengan segala usaha saya yakin akan menang. Tetapi kalau itu menjadi konsekuensi saya kalah harus botak, ya tidak apa-apa. Gitu. Tidak apa. Karena saya bakal tetap seperti ini, nggak bakal botak. Saya menang, ya tetap seperti ini, dan kalau saya kalah, saya botak. Oke, kita buat kesepakatan. Jabat tangan boleh untuk membuat yang kalah bakal botak. Oke, siap. Perang mental antara Aditya Ginting melawan Rio Tirto sudah terjadi di meja panas ini. Dan mereka membuat satu kesepakatan. Siapapun yang kalah akan dicukur habis di atas ganasnya oktagon One Pride MMA. Dan saya sendiri yang akan membawa alat cukur itu untuk membotakin mereka. Apakah sang raja akan dipaksa turun dari tatanya atau sang penantang terjun makin dalam ke dalam lubang kekalahannya? Saksikan One Pride MMA Battle for Glory 2 November 2025 live pay-per-view di Video.